Ini kembali lagi ke penampang sembarang yang lalu. Kalau kita punya informasi inersia terhadap sumbu X ini, inersia terhadap sumbu Y ini, dan produk inersianya, maka di rotasi koordinat ini kita ingin tahu kalau koordinatnya diputar, jadi X aksen, Y aksen, ini sejauh theta, diputar demikian. Berapa X aksen, Y aksen, dan X aksen, Y aksen. Ya, targetnya itu. Nah, kenapa kita harus melakukan ini sebelum menghitungnya? Karena, di depan kemarin saya belum sampaikan ya. Di ketiga kuantitas yang sudah kita hitung sejauh ini, luas itu menentukan kekuatan terhadap gaya dalam yang normal. Jadi penampang yang punya luas lebih besar bisa menerima gaya normal yang lebih besar. Kemarin kan kita baru ngitung gayanya, kita belum lihat apakah dia mampu atau tidak. Yang luas lebih kuat. Kalau momen pertama, selain untuk menghitung sentroid, waktu menghitung kekuatan geser dia muncul nih. Ya. Tapi berkebalikan gitu ya. Makin kecil Q-nya, gesernya dia makin mampu menerima ya. Jadi ditentukan oleh Q cuma agak kebalikan. Nah, inersia I, jadi ini hubungannya sama gaya dalam normal, ini sama gaya geser, nanti ini semester depan sih detailnya. I ini hubungannya sama momen lentur. Penampang yang punya inersia lebih besar akan mampu menerima momen lentur yang lebih besar. Kalau materialnya sama dan lain-lainnya. Karena materialnya juga nanti menentukan. Nah, dalam menerima momen lentur, si penampang ini nggak sembarangan menerima aja, gitu ya. Jadi kalau saya kembali ke struktur kita, misalnya, struktur kita balok menerima beban merata, saya buat potongan di situ. Nah, di sini ada normal, ya normalnya 0 mungkin ya. Ada geser, ada momen lentur. Ya. Kita gambarkan momen lenturnya begini. Kalau saya lihat ke sebelah sana, begitu, barusan kita sudah pelajari, ada penampang yang seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau penampangnya segi 4, ini gambarnya benar. Ya. Jadi kalau ini dilihat dari samping momennya begini, kalau dilihat dari depan gimana momennya? Gimana? Dari bawah keluar, masuk lagi di atas, gitu ya. Mengitari sumbu horizontal dari penampang ini. Jadi sumbu yang masuk papan tulis, kalau di sini sumbu yang ini tuh keluar masuk papan tulis, nah momennya mengitari sumbu itu. Momennya begitu. Kalau segi 4 benar. Tapi kalau sembarang begini enggak begitu. Jangankan sembarang, kalau begini aja potongannya. Jadi balok ini kalau baja ini baja siku namanya. Ada contohnya kelihatan di sini, itu pipa semua. Jadi kalau ada baja siku begini dijadikan balok. Nah, momen ini tidak akan bekerja di keluar dari sini masuk ke atas, nggak mau dia. Karena katanya inersianya nggak jelas yang ini. Ya. Momen ini akan bekerja pada penampang dengan inersia paling besar atau paling kecil. Ya. Jadi kalau untuk penampang seperti ini, segi 4, paling besarnya itu yang ini. Paling kecilnya yang ini. Gampang ya, X-nya terbesar, Y-nya terkecil. Tapi kalau siku begini, nggak begitu. Ini nanti kalau Anda hitung, yang terbesar itu sumbunya ini. Ini kalau kakinya sama panjang ya, 45 derajat. Yang terkecil itu, ini sentroidnya kurang lebih di sini. Yang terkecil itu di sini. Jadi nanti momennya, kalau seperti ini, akan bekerja mengitari sumbu ini, keluar di sini, masuk di situ, atau sumbu ini, keluar di sebelah kiri sini, masuk di sebelah sana. Nah, jadi kita perlu mencari sumbu ini. Ini adalah sumbu yang menghasilkan inersia terkecil atau terbesar bagi penampang ini. Nah, untuk penampang sembarang seperti ini kan kita belum tahu. IX, IY ini apakah yang terbesar atau terkecil? Belum tahu. Jadinya kita perlu cari dengan memutar sumbu ini sampai habis, nanti kita akan ketemu. Pasti salah satu akan memberikan inersia terbesar,
salah satu yang lain atau salah dua mungkin, yang nggak tahu, tergantung hasilnya nanti, kita akan dapatkan inersia yang minimum. Nah, sumbu itu perlu kita cari untuk penampang-penampang yang bukan penampang simetris. Kalau penampang simetris sudah jelas sumbu simetrinya itu akan memberikan inersia maksimum atau minimum. Oke, jadi idenya di situ. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan ini dari sini ya. Jadi ini diketahui dari 3 informasi ini ditambah dengan theta. Jadi sejauh apa kita putar koordinatnya, kita harapkan kita bisa menghitung yang 3 ini. Ya, alasannya seperti itu. Nah, kalau ini koordinatnya aja yang saya ambil dulu ya. Ada koordinat kartesian yang standar x dan y. Terus saya punya titik di sini. Sebut aja titik A yang koordinatnya x, y. Koordinatnya x, y, artinya dia pergi sejauh x ke kanan dan sejauh y ke atas, maka kita sampai di titik A. Kalau kita gunakan sistem sumbu yang lain, yang x aksen, y aksen ini x aksen, ini y aksen, maka titik A ini bisa saya tuliskan juga koordinatnya dalam bentuk x aksen, y aksen. Titik A-nya ini titik yang sama, posisinya ya di sini gitu, nggak pindah. Tapi karena sumbunya beda, kata sumbu ini posisinya bukan x, y, tapi x aksen, y aksen, artinya dia pergi dulu sejauh x aksen ke sini, terus ke sana sejauh y aksen. Ya, ini y aksen, ini x aksen. Begitu. Nah, kita ingin tahu x aksen itu sama dengan berapanya x dan y aksen itu berapanya x dan y. Itu dulu, karena nanti kalau hubungan ini kita ketahui, kita tinggal substitusikan saja x dan y di definisinya ix, y, ixy, nanti kita akan dapatkan hasilnya nih. Nah, kalau begini, apa nih? Anda sudah pernah ketemu yang gini? Ini nama umumnya transformasi koordinat. Kalau di kelas saya, kalau Anda semester depan dan depannya lagi ikut saya, tiap semester ketemu ini, selalu. Di statika ada ini, di mekanika bahan ketemu lagi sama ini, di analisis struktur ketemu lagi dalam bentuk yang berbeda-beda tapi isinya sama, transformasi koordinat saja. Gini, kalau mau mencarinya saya bikin dulu segitiganya. Ini satu ada apa ya? Ini x aksen, sebentar gambarnya gimana yang enak. Sudut tetanya ya, tetanya yang ini. Ini teta. Ini X, itu Y, apalagi yang perlu? Kita perlu bikin yang sejajar di sini. Itu. Dan yang sejajar di sini. Nah, gitu. Oke, kayaknya sudah cukup. Kalau kita lihat, kita mau menuliskan X aksen sebagai fungsi X dan Y. X aksen itu adalah yang miring ini. Dari sini sampai sini. Atau yang atas dari sini sampai situ, itu X aksen. Kalau saya lihat komponennya dari X ini, dengan theta saya punya sampai situ. Separuh ini, dari sini ke sana, itu adalah X kosinus theta. Jadi ini di depannya, X-nya saya kedepanin deh. X kosinus theta. Tapi itu baru yang segini. Yang sisanya, ada Y di sini. Sudut ini apa? Atau sudut ini apa? Ini pasti 90 derajat ya, karena saya ambil tegak lurus. Kalau ini theta, yang bawah ini theta ya. Yang bawah ini juga theta, dari sini ke sana, karena ini horizontal, ini yang miringnya, kemudian yang ini tegak lurus terhadap yang horizontal, yang ini tegak lurus terhadap yang miring, jadi tetanya sama ya. Jadi kalau ini Y, ini theta, sisanya yang ini adalah Y sinus theta. Ini hubungan antara
koordinat X aksen dengan X dan Y. Y aksennya, Y aksen yang ini. Kalau lihat yang ini, mestinya Y aksen itu adalah semua yang di sebelah sini, dikurangi dengan ya sisanya yang di sana. Yang ini itu adalah Y cos theta, jadi di kanannya ada Y cos theta. Dikurangi dengan ini, yang pendek ini X sin theta. Ya. X sin theta. Ya. Jadi transformasi koordinatnya seperti ini. Kalau kita tahu koordinat X dan Y, koordinat terhadap sumbu lain yang diputar sejauh theta itu seperti ini. Titiknya titik yang sama. Nah, kalau sudah begitu, kita tinggal masukkan ke definisinya IX aksen. Ya. Yang ingin kita carikan IX aksen ya. IX aksen itu adalah integral Y aksen kuadrat dA gitu ya. Secara definisi demikian. Ya. Nah, Y aksennya kita ubah jadi yang ini. Integral minus X sinus theta tambah Y cosinus theta kuadrat dA. Ya. Kalau saya buka kuadrat kurungnya, kita punya X kuadrat sin kuadrat theta kurangi 2XY sin theta cos theta tambah Y kuadrat cosinus kuadrat theta dA gitu ya. Ini hanya membuka ini, memasukkan kuadratnya ke dalam. Kita punya 3 suku yang ini. Lalu masing-masing sudah ada X kuadrat dA, ada XY dA, ada Y kuadrat dA. Itu sudah inersia terhadap sumbu kartesian yang biasa X, XY, Y gitu ya. Karena sin theta, sin kuadrat theta, sin theta cos theta ini kan konstanta ya. Kalau thetanya diketahui, sin kuadrat, sin theta cos theta ini bisa kita hitung. Jadi masing-masing kita bisa tuliskan X kuadrat dA itu adalah Y sin kuadrat theta dikurangi yang ini XY dA di integral itu adalah IXY. Ada 2 sin theta cos theta itu jadi sin 2 theta ya. Sin 2 theta. Terus ini Y kuadrat dA itu adalah IX. Ada cos kuadrat theta. Nah, biar seragam. Sebenarnya sampai di sini udah beres ya. Kalau Anda tahu IX, IY, IXY, dan diberikan theta, Anda sudah bisa ngitung IX aksen. Cuman formulanya masih ini belang-belang, ada 2 theta di sini. Ada theta aja di sini, terus cosnya kuadrat. Ada theta aja di sini, sinnya kuadrat. Sin kuadrat theta dan cos kuadrat theta ini bisa kita ubah jadi apa? Biar mirip dengan yang ini. Sin kuadrat theta sama dengan apa? Ya, biar jadi 2 theta juga harusnya jadi cos 2 theta ya. Sin kuadrat theta apa? Setengah min, nggak ada yang ingat, setengah cos 2 theta gitu ya. Itu bukan? Cos kuadrat theta, atau Anda hafalnya dari belakang ya? Cos 2 thetanya di sebelah kanan gitu ya. Ya, ini sama, tinggal di putar-putar aja. Ini setengah tambah setengah cos 2 theta mestinya. Anda mungkin hafalnya ini ke sebelah sana ya. Kalau cos 2 thetanya yang di kanan, yang di kiri, berarti ini kalau yang bawah ini jadinya cos 2 cos apa nih? 2 cos kuadrat theta kurang 1 gitu ya. Kalau yang atas ini yang pindah sana, 1 min 2 sin kuadrat theta. Yang ini yang Anda hafalin ya. Ya, ini dengan itu sama ya, identik. Jadi ini saya hapus yang bawahnya. Jadi
Nanti di IY ini ada setengahnya. Di IX ini juga ada setengahnya. Yang tidak pakai sinus atau kosinus. Jadi kita bisa gabung. Ini IX aksen. IX tambah IY per 2 karena setengahnya. Terus di IX ini ada setengah lagi untuk cos 2 theta. Di IY ini ada min setengah cos 2 theta. Jadi ada IX min IY per 2 cos 2 theta. Gitu. Lalu sisanya yang sebelah sana masih ada minus IXY sin 2 theta. Nah, yang ini yang lebih umum formulanya ada di buku-buku gitu ya. Jadi kalau IX, IY, IXY diketahui dan diberikan sudut tetanya, maka IX aksen, X aksen ini adalah sudut dari sumbu X ke sumbu X aksen ya. Oh, sumbunya udah hilang tadi. Tadi X, Y, ini X aksen, ini Y aksen. Theta itu begini hitungnya. Sudut dari X ke X aksen dihitung dalam arah berlawanan putaran jarum jam. Ini penting nanti karena kalau ada soal yang ngasih begini, X aksen, Y aksen, Anda mau masukkan theta yang mana untuk ini? Kalau mau ikut penurunan ini, tetanya harus berlawanan putaran jarum jam, jadi harus pakai yang ini. Boleh juga pakai yang sebelah sini, tapi tandanya harus negatif. Jadi misalnya kalau ini 30 derajat gitu misalnya, ke sini dari X ke X aksen, tapi searah jarum jam, ini harus jadi minus 30, atau pakai yang ini 330 derajat ke dalam formula ini. Ya, karena formula ini nggak bisa memandang kuadrannya gitu ya. Kalau Anda lihat secara grafis terus turunkan lagi sih boleh aja. Nanti ketemunya mungkin ada tambah dan kurang yang ganti tandanya. Agar sama, ya formulanya yang dibuat standar. Akibatnya sudutnya harus ngikut ya. Dari X ke X aksen berlawanan putaran jarum jam itu positif. Kalau sebaliknya ya negatif. Oke, nah dengan cara yang sama, dua yang lainnya bisa juga kita hitung. Saya nggak perlu turunkan lagi, Y aksen dan I X aksen, Y aksen ya. Caranya sama, tinggal masukkan aja X dan Y-nya sesuai dengan transformasi koordinat tadi ya. Nilainya pun saya nggak hafal, saya harus baca dulu dari apa yang ada di buku atau di mana, di slide yang diberikan. Jadi I Y aksen dan I X aksen, Y aksen. Ini rasanya cuma ganti tanda, saya cek dulu. Saya juga tidak menghafalkan karakteristik penampang. Mana formulanya? Ini ya, sebentar. Ini yang lihat cuma yang di kelas, karena saya cuma mau nyalin formulanya aja. IX tambah IY per 2-nya sama. Berikutnya tandanya kurang. Dua. Itu satu, kemudian ini X min Y. 2 sin 2 theta tambah IXY cos 2 theta. Jadi dua yang lainnya yang ini ya.
Yang perlu diperhatikan mungkin satu ini tanda kurangnya di luar ya. Jadi kalau nggak mau ragu ini mungkin harus begini. Nah, gitu aja ya. Jangan nanti kurangnya ditaruh di IX saja terus IY-nya enggak gitu ya. Jadi ini tanda kurangnya ada di luar, aksennya seperti itu. Nah, kalau cuma begini, kita baru bisa menghitung IX aksen dan IY aksen serta IX aksen Y aksen untuk theta yang sembarang.